mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Ahmad Fadli Sarjana Psikologi. Yang hormati saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah salat subuh yang kita maafkan, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji dan syukur atas segala nikmat yang kita terima, terasakan sampai subuh ini. Kita telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita syukur sekali lagi bahwa kita termasuk orang-orang yang istiqomah menjalankan ini. Kita berkata nanti mulai dari malam, ya Allah janganlah kesiangan supaya aku bisa sholat subuh di masjid dan bisa ikut ceramah. Alhamdulillah kita masih dikuatkan nanti untuk tetap berada di sini walaupun ada yang beberapa sudah dalam masjid balik. Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah juga kita tiap subuh minggu tidak absen, terus. Insya Allah terus kita laksanakan. Alhamdulillah Pak Jambe masjid dekat rumah. Alhamdulillah banyak sekali syukur. Karena itu manfaatkanlah masjid ini dengan sebaik-baiknya apa yang diprogramkan oleh pengurus dalam rangka terus meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini terakhir Ustaz kita, beliau ini tinggal di Jalan Lemata. Di mana Lemata? Kelapa 4. Oh, Kelapa 4. Dia tinggal di Kelapa 4 tetangga ya. Selamat datang Ustaz, setelah 1 tahun lebih. Mohon maaf karena ini perputaran Ustaznya Kota Palembang, jadi udah giliran mungkin setahun sekali atau kadang-kadang 2 tahun sekali berapa giliran. Jadi berbahagialah kita semua dapat giliran Ustaz pada pagi hari ini dengan mengangkat tema 3 hal atau 3 kesibukan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak galau-galaunya 3, 1 dari 3 itu yang kita gawe kan yang kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara detailnya apa 3 itu antara akan diantarkan oleh Ustaz kita. Alhamdulillah sekarang karena subuh lebih cepat, lebih panjang layarnya. Pokoknya sepuas Ustaz kami prinsipnya Sabina Maaf. Kemudian kepada Bapak Ibu, terima kasih telah hadir di sini dan terima kasih kepada Bapak Haji Iskandar yang telah memfasilitasi untuk kedatangan Ustaz ini dan kepada Ibu yang telah bersedekah pada pagi hari ini menyiapkan jamuan-jamuan. Jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan ditambah rezekinya dipanjangkan umurnya. Amin. Sampaikan segala hajatnya. Terima kasih atas sekalian. Tafadhol Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Hakim, bapak-bapak, ibu-ibu,
saudaraku, saudariku, jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya, sehingga Allah masih memudahkan langkah kaki kita menuju masjid untuk sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah tadi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, dan Allah hapus segala dosa-dosa kita. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Allah angkat segala penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Dan Allah berkahi sisa daripada umur kita, dan Allah berkahi anak cucu keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, anak cucu keturunan beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Marilah senantiasa kita untuk selalu membasahi lisan kita dengan memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala insyaallah dengan kita memperbanyak salawat, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Kembali Allah pertemukan kita di masjid ini. Mudah-mudahan setiap pertemuan kita ini selalu mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, dan menjadi sebab perkumpulan kita kagak di syurganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat. Hutang masih ada? Insyaallah lunas hutang. Ya. Jadi tema kita subuh kali ini sengaja aku terinspirasi sebenarnya. Jadi kebetulan kami kemarin itu pas Jumat bulan kemarin kalau tidak salah, dapat tugas diamanahi, dapat jadwal di sini. Kemarin dengan Pak siapa? Aku izin ke Bandung. Pak ya. Nah itu lagi ada acara udur di Bandung, Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Babakan, Bandung Barat. Jadi iktikaf di sana 3 hari 3 malam, mondok lagi. Jadi aku ingin sampaikan, di antara guru kami itu ada nyampaikan, aku sangat menarik daripada judulnya tadi. Ada 3 kesibukan yang sangat disukai dan cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu wong Palembang ini sibuk dan banyak gawe. Nah itu. Ya, sibuk dan banyak gawe. Apa 3 yang kesibukan ini yang menjadi sesuatu yang sangat disukai oleh Allah? Yang pertama, kesibukan memperhatikan aib diri sendiri, sehingga tidak sempat memperhatikan aib orang lain. Apa aib itu? Aib itu adalah cacat, adalah keburukan, masa lalu yang tidak enak. Siapapun kita masing-masing punya aib. Tidak ada yang nama manusia yang sempurna itu. Punya masa lalu yang kelam, yang kita dewek malu kalau kita ceritakan masalah ini. Nah, maka daripada itu, maka sibukkan diri kita memperhatikan aib diri sendiri. Yang kedua, kita sibukkan diri kita ini dengan apa? Selalu memperbaiki diri, sehingga tidak sempat menghakimi orang lain. Betul? Ya, perbaiki terus diri kita sehingga tak sempat nak menghakimi orang, menjudge seseorang, menghukumi seseorang. Yang ketiga kesibukan yang dicintai oleh Allah yang terakhir tadi, sibukkan diri dalam ketaatan sehingga tak sempat berbuat maksiat. 3 ini Pak yang menjadi inspirasi kita selama 3 hari di sana itu. Disampaikan aku terinspirasi, ini cocok nih, bagus nih.
tema-tema yang jarang diangkat seperti ini. Bagaimana yang pertama kita bahas dulu tentang disibukkan diri kita dengan aib. Mari sama-sama kita bercermin. Di depan cermin kita ngadep. Apa yang kurang daripada diri kita ini? Sebelum kita menilai seseorang, nilai dulu diri kita. Maka dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Tuba itu artinya bahagialah, beruntunglah. Maka kata para ulama, tuba itu juga, tuba adalah syajarah fil jannah. Tuba itu adalah nama pohon yang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk daun atau pohonnya, wallahu alam, kita tidak tahu. Nah, bagi barang siapa yang disibukkan dengan dirinya, memperhatikan, mengkaji, introspeksi dirinya masing-masing tentang keburukannya, maka dia tak akan sempat memperhatikan aib orang lain. Selalu ngaco diri dia, bercermin selalu. Kalau aku bercerita tentang aib orang, tentu yang diceritakan tidak senang. Nah, sebelum orang tidak senang, maka periksa nilai diri kita. Kalau uang tidak lain, apalagi diri kita tidak dibuka oleh Allah. Maka ada dalam sebuah hadis agak panjang juga dikatakan itu, kata Rasulullah, kullu ummati mu'afa. Seluruh umatku akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal mujahir. Kecuali apa mujahir itu? Mujahir itu orang yang selalu bangga dengan keburukan. Malam dia berbuat maksiat, pagi-pagi dia cerita, aku telah melakukan ini, melakukan itu dengan bangganya. Banyak bapak ibu sekalian tipu wong model mak ini, bangga dengan perbuatan itu. Sesungguhnya sejatinya itu Allah menutup aib dia itu, ditutup oleh Allah aibnya itu. Kenapa seorang manusia ini kadang-kadang itu masih nak membuka aibnya, keburukannya? Sekali lagi kami sampaikan, ingatkan diri kita masing-masing. Setiap kita berbuat maksiat kepada Allah, jangan pernah diceritakan. Itu akan menambah saksi bahwa kita pernah berbuat maksiat. Kalau sudah semakin banyak saksi ini makin repot. Allah sudah tutup, kenapa nak kita harus ceritakan, dengan apalagi dengan bangganya. Maka orang yang membuka aib apalagi dengan bangganya, ini yang dikhawatirkan, tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tutup, kenapa masih nak dibuka? Makanya orang-orang ketika dia melakukan sebuah maksiat, begitu banyak dosa, kuncinya supaya dia tidak dibuka oleh Allah di akhirat kage, sering-sering senenglah nutupi aib saudaranya. Kadang-kadang kita nih gatel, kadang-kadang lidah nih kalau tidak nyeritakan tentang wong. Apalagi cerodean, kepo bahasa wong nih sekarang nih. Iya, apalagi kalau kita hati-hati juga Bu, kalau kita buat status di Facebook, di WA. Pokoknya setiap kegiatan dari bangun tidur nak tidur status kalau. Ya dak. Nah, wong-wong ini kalau sudah membuka aib apalagi berkaitan dengan aib wong lain, seneng. Jadi bahan itu. Kenapa udah galak berbuat riba itu? Karena ada bahan omongan. Nah, supaya kita selamat juga daripada itu apa? Jangan sering-sering buka status wong. Kalau kita tidak buka status wong, tidak ada gitu. Artinya tidak atik bahan untuk jadi omongan. Sibuk dia memperbaiki aibnya dirinya sendiri. Jadi beruntung Bu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita disibuk dengan aib kita, merasa diri kita ini punya banyak kesalahan, banyak dosa, banyak kekurangan, maka tidak mudah kita tuh membuka aib orang lain. Karena apa? Setiap diri kita masing-masing punya pengalaman pribadi masing-masing, pengalaman pahit yang tidak lemak untuk kita ceritakan masing-masing. Maka kita tutup rapat-rapat itu, sehingga kita pandai menutup rapat aib orang lain juga. Insya Allah di akhirat Allah tutup semua keburukan maksiat yang pernah kita lakukan.
Jadi Allah hapuskan sehingga malaikat hafadzah itu tidak bisa memutar kembali kehidupan kita di akhirat. Akan diputar itu, Bu. Semenjak kita mulai balik itu, yang sudah Allah bebankan kita. Setiap kita berbuat maksiat ada resikonya. Itu diputar itu. Nah, ketika orang di dunia pandai dia menutup aib orang lain, maka Allah tutup aib semua dosa kesalahannya. Allah tutup. Seolah-olah tidak pernah dia berbuat. Malu kita seandainya dibuka seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jadi masing-masing kita introspeksi bahwasannya setiap kita selaku manusia tidak ada sempurnanya. Ibadah kita, perilaku kita, omongan kita, semua. Apa yang pernah kita lakukan dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali? Apakah yang pernah perbuat oleh mata kita? Mata kita ini selama kita buka kembali sampai kita tidur lagi, apa yang perbuat oleh mata kita? Apakah kita banyak melihat hal yang diharamkan oleh Allah? Apakah kita lebih banyak melihat HP? HP dijingok apa dia misalnya? Oh, macam-macam. Ya, macam-macam. HP ini luar biasa, Bu. Kalau tidak kita benar-benar di dalam memanfaatkannya. Barang sekecil ini hisapnya besar kalau kita salah guna. Caknya beringan. Ya, kadang-kadang itu maaf, kadang-kadang kita nak buka HP, kadang-kadang muncul sesuatu iklan, hal yang tidak kita inginkan. Ya, sudah model disetel mak itu. Yalah, apalagi kita lanang ini cak beningnya, cak itu. Apa dia gambar apa nak dipasat ini kan sudah. Artinya apa mata kita perbuat? Di-share ke pulau. Nah, panjang itu. Artinya panjang. Dari share seluruh tahu galau. Berapa banyak Pak dosa yang kita perbuat itu, Pak? Kadang-kadang kita anggap itu remeh, seberapa, tapi itu dampaknya besar. Nah, minta ampun kita kepada Allah, banyak minta ampun aib diri kita ini. Malu kita. Ya. Malu. Allah sementara ni kejinguan ni kita ni soleh, soleha. Banyak aib kita yang tak dibuka oleh Allah. Maka bersyukurlah masih ditutup oleh Allah. Jangan mudah-mudah membuka aib orang lain. Kenapa? Seketika Allah mudah, dengan mudahnya apa? Membuka aib kita. Apa yang diperbuat oleh apa? Lisan kita. Apa yang diperbuat oleh telinga kita. Apa yang diperbuat oleh apa? Tangan kita. Semua. Selama kita dari bangun tidur sampai ini. Sebelum kita tidur, kita pikir dulu. Pikir-pikir apa yang perbuat. Buat apa kita nak menciptakan aib orang lain kalau diri kita masih banyak kekurangan? Maka itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Aib, sibukkan diri kita dengan aib kita, kekurangan diri kita, celah terhadap kita. Yang kedua, nah ini juga ingin sampaikan dalam sebuah Al-Quran tadi, dalam hadis tadi, dalam Al-Quran itu, ketika maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, hindari banyak berburuk sangka. Innadh-dhann itsmun. Sungguh sangka buruk itu adalah dosa. Ya, buruk sangka itu adalah dosa. Kenapa kita tidak harus lapang dada, selalu bersikap positif terhadap orang lain? Karena ketika kita sudah membuka aib, menceritakan orang, ya, maka lanjutan ayat ini wala tajassasu wala yaghtab ba'd. Ya. Maka kami kalau biasa di pesantren itu jasus itu selalu mato-matoi. Ya. Arti jangan cerodean. Ya, wala yaghtab, ghibah. Apa ghibah itu? Menceritakan tadi aib orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Lanjutan ayat tersebut. Apakah suka salah seorang di antara kalian hendak memakan bangkai saudaranya? Aduh,
Tidak tentu. Kita jangankan makan, memikirkannya bela jijik apalagi nak makan. Fakarihtumu, kata Indonesia, kalian akan tidak suka, benci. Nah, orang yang membuka aib orang lain, menceritakan aib orang lain, itu seperti itu. Ibarat memakan bangkai saudaranya. Jadi kita tuh Bu, dua-duanya kena Bu, Bapak Ibu sekalian. Membuka aib, benar tuh orang berbuat, kita ceritakan, maka jatuhnya riba. Kalau orang tersebut tidak pernah berbuat, kita ceritakan, tidak sesuai dengan fakta, jatuhnya fitnah. Maka dua-duanya kena. Bagaimana aman? Tak usah diceritakan. Caca tak tahu, cerodian baiklah. Jangan cerodian. Pokoknya tahan maulid ini, Bu. Tahan. Kalau kita kembali ke flashback ke Ramadan kemarin, di antara hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa itu apa? Menghibah. Nah, nilai-nilai Ramadan harus kita tahan juga. Aku ini puasa. Pada saatnya apa nilai puasanya? Ya, menahan lisan kita untuk apa? Jangan mudah membuka aib orang lain. Yang kedua, kesibukan yang cinta oleh Allah itu sibuk memperbaiki diri sehingga tak sempat menghakimi orang lain. Dari sini juga Bu, apa menghakimi orang itu menjat seseorang sehingga tidak sempat memperbaiki. Makanya kata seseorang itu tadi, ibarat pepatah kita itu, gajah di pelupuk mata tidak kejingoan, semut sekecil yang kita itu di seberang laut kejingoan. Peribahasa kita tadi, gajah di pelupuk mata tidak kejingoan, semut di seberang laut kejingoan. Artinya ini orang lebih banyak menghakimi, menjat seseorang sehingga lupa dia untuk memperbaiki dirinya. Memperbaiki itu arahnya kaki apa? Muhasabah diri. Muhasabah diri. Sehingga memperbaiki diri terus menerus. Maka sesuai dengan perkataan Sayyidina Umar tadi radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab, hitung-hitung diri kalian sebelum kita ini dihisab oleh Allah. Maka kembali lagi hisab, kira-kira beberapa banyak yang harus kita perbaiki dalam diri kita ini. Mulai dari ibadah kita, mulai dari tingkah laku kita. Nah, itu nak kita perbaiki Bapak Ibu sekalian. Kita selaku suami, apakah saat ini sudah mampu berbicara yang baik, berkelakuan baik terhadap anak dan istri? Sebaliknya seorang istri, apakah sudah maksimal di dalam mengabdi kepada suami, mendidik anak-anak? Nah, kalau kita disibukkan dengan memperbaiki, tahu kondisi kita masing-masing, itu maka kita tidak akan mudah menghakimi orang. Karena sifat kadang-kadang ini, ya, nah ini salah satu tipu daya setan. Tipu daya setan itu, ketika seseorang itu tidak mampu dia jerumuskan untuk berbuat maksiat secara langsung, diarahkan berzina, artinya mampu dia meminum minuman yang memabukkan, selamat. Korupsi, selamat. Ini tidak mampu kalau, maka setan punya tipu daya yang lain. Bagaimana? Membisikkan setiap telinga-telinga kita masing menjadi orang yang paling baik di antara yang lainnya. Kita datang ke masjid, rajin kita ini. Alhamdulillah ini Bu, salah satu bentuk istiqomah kita Bu. Cuman kadang-kadang terbetik dalam hati kita nih. Berjalan kita kadang ningok wong, pegawai lah sekarang subuh-subuh masih belum tidur, masih nak begap. Betul Bu? Pernah tidak perasaan sini Bu? Bapak-bapak ngerasa diri kita nih dia banding mereka itu. Nah, hal yang ini tanpa kita sadar, tipu daya setan itu merasa kita lebih baik, sehingga mudah menghakimi orang. Salon neraka, tik gawe ini subuh-subuh, maghrib masih. Makanya ketika ditanya seorang ulama, seorang guru murid tanya, wahai guru, apa hukum orang yang tidak sholat itu? Apa jawabnya? Hukum orang tidak sholat itu kalau ketemu ancak, bawa.
Ya? Artinya apa? Kita disuruh untuk jangan mudah Bapak Ibu sekalian menghakimi. Diri kita masing-masing pada saat ini Allah jaga keistiqomahan kita. Bukan berarti aman kita ini. Jangan pernah ngerasa aman. Tipu daya setan itu luar biasa. Tipu daya setan itu mak mano caranya, saking giatnya setan itu, sabar pula setan itu. Setan kalau tidak sabar tinggal kenyo. Ayo berhentilah Pak. Saroni yang dia itu nak digoda. Ada cita-cita Pak, tidak kate Pak. Bahkan sampai sakaratul maut pun kita masih ditunggunya. Mak mano caranya? Setiap ucapan yang kita keluarnya bukan kalimat tauhid. Itu kalau setan punya jiwa juangnya luar biasa, kita juga manusia harus punya dia juang lebih daripada setan. Dia narik ke kiri, kita ke kanan. Nah, kenapa kami sampaikan, kenapa kita untuk memperbaiki diri kita setiap saat. Itulah kadang-kadang kita itu tidak merasa kadang-kadang seperti itu. Ini kadang-kadang kita masing-masing Bu. Masing bapak-bapak ibu sekalian kadang-kadang merasa seperti itu. Maka banyak-banyak istighfar. Ya Allah, mungkin pada saat itu, mungkin saat ini belum dia Allah berikan bimbingan. Ketika dia Allah bimbing, berikan hidayah, mungkin melampaui kita Pak. Banyak yang terjadi. Sebaliknya, bahkan diri kita ini yang saat ini jangan ngerasa aman. Malaikat Jibril alaihissalam itu pernah menundukkan kepalanya ketika berhadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah kau tak sudi melihat wajahku ini? Malaikat Jibril menjawab pertanyaan, ya Rasulullah, aku takut takdir yang berlaku pada iblis laknatullah alaih itu berlaku untukku. Iblis tahu kan, dulu itu penghuni surga. Kurang apa ilmunya, makrifatnya tentang Allah lebih daripada kita. Penghulunya para malaikat, Azazil namanya. Tapi kenapa takdirnya sebaliknya dari penghuni surga menjadi penghuni neraka? Nah, itu yang menjadikan malaikat Jibril yang pada saat itu aku takut berlaku juga seperti itu. Maka ketika itu Allah mudah sekali membalikkan kehidupan kita ini, luar biasa, bisa sangat-sangat mudah. Seorang yang baik dalam perjalanannya berbalik arah. Mungkin kita pada saat ini dia bergelimang harta jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mendekati daripada hidupnya dia jadi baik. Maka ketika kita sibuk memperbaiki diri sehingga tidak sempat menghakimi orang lain, insya Allah Pak kita selamat. Selalu kita positif terhadap orang. Ketika kita melihat seseorang yang lebih mudah daripada kita, apa kata pesan daripada ulama Syekh Abdul Qadir Jailani yang melihat lebih mudah daripada, maka nilailah sesungguhnya ini anak muda belakangan lahir daripada aku. Berarti apa? Dosanya masih sedikit dibanding aku yang terlahir lebih dahulu. Ketika kita memandang yang lebih tua, sesungguhnya dia terlebih dahulu lahir daripada aku ke alam dunia ini. Berarti ibadahnya, amalnya lebih banyak daripada aku yang lahir belakangan. Maka aman hidup seperti itu. Kalau kita memandang seperti itu, jadi tidak ada egois keakuan. Sehingga apa yang kita perbuat selama ini, amalan-amalan yang baik ini jangan sampai dirusak. Ngerasa bangga tadi. Padahal kita tahu semua yang kita lakukan ini bukan semata-mata kerja keras kita, tapi karena rahmat Allah. Allah yang berkehendak dan kasih sayangnya kita diarahkan ke masjid, tempat-tempat yang baik sampai saat ini. Nah itu perlu kita syukuri terus menerus. Maka selalu kita memperbaiki apa yang kita kurang ini sehingga menjadikan kita di akhir hayat ketika kita sudah waktunya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan seseorang yang selalu baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesibukan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sibuk dalam ketaatan sehingga tak sempat berbuat maksiat. Waktu kita ini tinggal kita dewek yang nyetel. Kalau kita tidak pandai-pandai gunakan untuk ketaatan, berarti banyaknya maksiat. Kalau kita pandai-pandai banyak menggunakan waktu kita untuk taat, berarti potensi untuk bermaksiat sedikit. Manusia itu tidak kata yang namanya terjaga daripada maksiat dan dosa. Kita manusia itu pasti ada
Cuman sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang yang beriman, ketika dia terjerumus ke dalam lembah dosa, dia diingatkan oleh Allah, sadar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita deh manage waktu ini. Kalau kita perbanyak dengan tanah, kita saat ini dalam waktu yang istimewa, di tempat yang mulia, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ini apa yang harus kita lakukan? Bentuk ketaatan itu tidak hanya kita di masjid. Setelah ini kita masing-masing punya kesibukan. Ada yang pada saat ini lanjut mencari nafkah buat anak istrinya. Ketaatan kepada Allah. Jihad fisabilillah. Cuma di dalam perjalanan dia mencari itu, ingat, jangan sampai apa? Terjerumus. Yang ke kantor, libur minggu kantor. Rajinnya ke kantornya. Ya, jago kantor maksudnya ada tuh kan? Nah, itu. Balik selesai kantor. Ada dalam perjalanan ketaatan tadi. Ya, jadi ibadah itu tidak hanya sifatnya apa? Tempat-tempat di masjid, ya, kumpulan yang baik. Semua aktivitas kita itu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dinilai ketaatan, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka celah untuk bermaksiat itu sedikit. Maka ketika orang itu banyak yang nganggur maksudnya tadi, artinya tidak banyak aktivitas yang dilakukan, maka kecenderungannya lagi arahnya banyak maksiat. Sekalipun dia mungkin tidak pernah terjenguk dia tuh di rumah baik aman, tidak pernah anak aku tuh aman. Tapi tidak lepas dengan ini. Apa dia lah, tidak tuh ya slot. Oh, budak-budak sekarang nih, apa slot baik? Game-game judi on. Anak aku alhamdulillah malam tidak pernah metu, pagi di rumah baik. Tak tahu nyoba dijadikan ini untuk main judi. Jadi kalau seorang peluang kalau untuk digunakan banyak nganggurnya, banyak santainya, apalagi sekarang kata budak sekarang tuh di zona nyaman. Nyaman dalam artian merasa dia tuh sudah jadilah main ini. Tak ingin bergerak karena al harakatu barokah. Gerak itu barokah. Setiap pergerakan kita, aktivitas kesibukan yang kita cari itu, yang mendatangkan nilai ibadah, maka itu adalah ketaatan. Dari pagi habis selesai kita keluar rumah, masing-masing berpencar mencari nafkah tadi. Ada kaget undangan kondangan, memenuhi undangan hajat saudaranya. Kita apa hajat itu kita kabulkan, kita datang. Kalau tidak ada udzur syar'i, datang. Balik ketemu keluarga lagi, nak pengen istirahat itu. Nah kalau kita menit waktu tadi, kita jadwal tadi, maka kesempatan kita kosong tadi untuk maksiat, maka apa? Tipis. Peluang untuk sana itu sedikit. Walaupun masalah yang kecil-kecil itu biasa, namanya manusia. Ya. Nah kalau kita dari dalam isi ketaatan, maka apa? Ketaatan juga perintah. Bentuk ketaatan itu juga perintah. Supaya kita ini apa? Sesuai selaras dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taatnya kita kepada Allah. Hubungan kita dengan Rasulullah, apa pesan-pesan Rasulullah? Hubungan kita sesama siapa? Pemerintahan, kehidupan kita bermasyarakat, warga, negara, bangsa Indonesia. Maka kalau itu semua kita lakukan sesuai dengan aturan yang dibuat, aturan ini, maka kita jalankan, insya Allah hidup kita selamat. Maka dari ketiga hal yang sangat dicintai tadi, ya. Maka kami pesan ibu, sibukkan diri kita bapak sekalian dengan diri kita, sehingga tak sempat membuka aib saudara kita, kekurangan saudara kita. Cukup senyum ke baik, cukup senyum ke berapa? Oh diri aku ini lebih buruk daripada dia. Buat apa aku nak ceritakan dia? Kalau dia malu, aku juga malu. Sibuk memperbaiki diri kita masing-masing. Setiap saat kita harus memperbaiki terus. Jangan ngerasa baik-baik. Selalu tiap hari baik. Sehingga tak sempat menghakimi orang. Kadang-kadang kita ini mudah tadi, balik lagi tadi. Mudah.
Ya, setiap kadang-kadang kita jenguk amalan wong. Agak beda amalan ini nih. Sesat. Langsung main ponis. Ya, hati-hati. Kafir. Sesat, kafir, bid'ah keluar kalau dari mulutnya. Karena apa? Cakrawala kita keilmuan masih apa? Tipis, sedikit. Sehingga apa? Itulah wong tuh. Semakin banyak buku yang dibaca, semakin banyak ilmu yang dimilikinya, yang dia dapatkan, semakin tipis menyalahkan orang lain. Tapi semakin sempit ilmu pengetahuan, makin mudah menghakimi seseorang. Kafir, musyrik, bid'ah, segala macam keluar dari mulut nih. Seolah-olah surga lah dikaplingi dia. Yang ketiga tadi, apa? Sibukkan diri kita dengan ketaatan terus menerus. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang istiqomah. Allah jaga kita. Ya, Allah jaga anak istri kita, suami kita di dalam bekerja di luar, dan Allah jadikan kita keluarga yang akan mendapatkan keberkahan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya silakan ya. Kalau bisa kami jawab, tidak bisa PR dulu berarti. Berarti kalau PR itu nak ngundang lagi. Silakan bapak ibu nak bertanya, Bu. Ya, Bu. Puasa? Oh, puasa. Oh, muhasabah. Iya. Ya. Jadi muhasabah itu Ibu introspeksi diri kita. Artinya perlu kita itu merenung, tafakkur sejenak. Dengan kesibukan aktivitas kita yang semakin padat, apalagi Palembang sekali lagi banyak kah? Banyak gawe. Ada saatnya kita tuh berpikir sejenak. Maka dalam sebuah ungkapan atau sebuah hadis yang dhaif walaupun dhaif, tafakkaru sa'atan khairun ya min ibadatin sanatin. Berpikir sejenak itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ini bentuk targhib, motivasi kita dalam ibadah. Hadis tidak bisa dijadikan hujjah, hukum halal haram tidak, tapi semangat spirit kita untuk ibadah. Artinya apa? Tafakur seperti apa? Di antara kita merenungi keajaiban kekuasaan Allah, maka introspeksi buat diri kita merenung apa artinya apa? Kita ini manusia. Arti manusia itu punya kelemahan, punya kekurangan. Sehingga kita introspeksi diri kita, apa yang telah aku perbuat dari sekian Allah waktu yang Allah berikan dari kita lahir sampai saat ini, umur kita saat ini. Bandingkan, sudah banyak ketaatan atau maksiat yang kita lakukan. Sedangkan kita hidup ini diperintahkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan dari bangsa jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Arti kita untuk ibadah itu untuk apa? Mengabdi kepada Allah. Itu tujuan kita Allah ciptakan tadi itu, untuk mengenal Dia. Maka introspeksi diri kita, kalau kita diberikan amanah, terlahir di muka bumi, alhamdulillah dalam keadaan muslim, maka waktu yang kita diberikan amanah banyak maksiat atau ketaatan, ibu-ibu. Jadi introspeksi diri, Bu. Artinya selalu merasa dirinya apa yang kurang. Tentu kita merasa banyak kurang. Apakah selama ini aku banyak cerodean apa tidak? Sibuk dengan diri orang lain sehingga lupa dengan dirinya tadi. Ada juga sibuk memperbaiki dirinya, memperbaiki orang lain, sibuk pada apa? Tak lupa memperbaiki dirinya. Maka kata Imam Ghazali itu ada tipe wong, 2 orang. Orang yang sibuk memperbaiki dirinya, yang kedua orang yang sibuk memperbaiki orang lain, yang harus memperbaiki diri dia baru orang lain. Nah, ini kategori yang seperti ini apa arahnya kepada apa? Mereka para ulama, mereka para pendidik sibuk memperbaiki orang lain, tapi lupa dengan memperbaiki diri sendiri. Nah, ini ibarat kata Imam Ghazali itu ibarat lilin menerangi
ruangan sekitarnya, tapi membakar dirinya sendiri. Sibuk memberikan nasihat, ceramah buat orang lain, lupa buat diri. Nah itu, wallahu a'lam bishawab. Ya. Tadi memperbaiki diri kan muhasabah, ujung-ujungnya itu kan kita move on, artinya hijrah, merubah dari satu kebiasaan ke kebiasaan lain. Tapi kadang-kadang Ustaz ada yang disebut dengan karakter, bawaan, sudah cari itulah. Misalnya kita keras hati, memandang membuatnya, kebawaan seolah-olah hingga orang menjaga, oh itu dionia, ciri dionia gitu. Nah, ketika di kita, bagaimana merubahnya itu? Karena kaitan dengan psikologi, bagaimana merubah? Apakah karakter itu bisa dirubah, atau kebiasaan-kebiasaan bisa dirubah? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji tanyaannya. Bari istilahnya karakter itu, maka dalam bahasa kita tabiat. Apakah tabiat itu bisa dirubah? Saya katakan bisa, Pak. Ya. Jadi memang kadang-kadang karakter tabiat atau dalam bahasa psikologi itu karakter building, bagaimana membangun karakter yang baik. Maka karakter-karakter yang tercipta karena kebiasaan, ya, katong sudah bawaan lahir, mak itu nian. Kalau karakter, kalau fisik, ya sudah cetakannya mak itu aja. Tapi kalau sifat itu kan biasa dilatar belakangi sebelumnya apa? Kenapa seseorang tuh bisa berwatak seperti itu? Contoh begini, Pak. Kenapa seseorang itu terlahir kadang-kadang tidak jelas? Ini lanang apa betina? Anangino. Makanya ketika meninggal bukan almarhum, bukan almarhumah, tapi aluminium. Nah, apa sebab? Dia ini kan terlahir dari wanita. Kok kenapa semakin perkembangan remaja dewasa kok cak lanang? Ternyata ada salah di dalam pola asuh. Atau dalam ada traumatik. Begitu juga terlahir jadi laki-laki nak jadi betino. Artinya apa? Dia merubah kodrat Allah. Itu yang tidak boleh. Artinya itu yang tidak bisa katanya bertentangan. Tapi karakter yang sifat itu tuh bisa kita ganti dengan apa? Balik lagi. Bagaimana menjadikan orang-orang yang karakternya tadi baik, maka salurkan mereka tuh tempat-tempat yang apa? Baik. Tapi tidak semudah itu. Butuh perjuangan, kesabaran dan doa. Ya, jadi tempat budaya itu pengaruh. Kenapa ada tipe orang ini kok suaranya cak nak makan uang? Padahal maksudnya baik. Iya, ternyata tempatnya daerahnya pegunungan. Kalau nak ngomong tuh cukup pelan-pelan, nak besar teriak. Gitu Palembang tuh kan, tidak basa-basi kalau ngomong. Ya, ada yang karakter cak nak makan uang tadi. Padahal maksudnya baik. Nah, ini seperti itulah karakter seperti itu. Tapi kalau lingkungannya membawa dia seperti kami 7 tahun sampai 8 tahun di Jawa. Dengan sering bergaul dengan tipikal budaya wong Jawa yang lembut, sedikit-sedikit bisa. Sedikit-sedikit artinya bisa diperbaiki, Pak. Ya, karakter tadi, yang mana yang tidak baik baca di. Jadi kembali lagi bahwasannya segala sesuatu itu masih pacak diperbaiki. Artinya boleh ada dari belum baik untuk menjadi mopon kalau bahasa umum tadi. Ya, jadi kalau bentuk karakter, ya, fisik, ya, karakternya orang seperti itu. Memang ya kalau bawaannya seperti itu, kalau kita kondisikan bisa sebenarnya. Cuman kalau lingkungannya seperti itulah. Lingkungan tadi, kebiasaannya di rumahnya udah dari kecil model itu, maka akan menjadi semula. Maka orang itu ketika dia baik, masuk di lingkungan yang baik, aku balik lagi. Ketika orang tidak baik, itu selamat ke tempat yang baik, maka lambat laun dia akan menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Masalah hibah tadi, Ya. ini kan kita dilarang untuk menceritakan kejelekan orang lain.
untuk mencegah orang lain yang tidak mengalami hal yang sama misalnya. Misalnya kita dirugikan oleh orang, kemudian kita menceritakan ini kepada orang lain supaya mencegah ini untuk kebaikan kepada orang lain. Apakah itu juga termasuk menghibah? Apa kita telan aja sendiri, kemudian orang lain banyak yang dirugikan? Nah, karena kediaman kita itu. Gimana, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi kita ini tahu nih seseorang nih. Ya. Bagaimana sifat, balik lagi karakter tadi. Kebiasaan dia. Ya. Karena banyak sekitar orang ini ngerasa kan tertipu. Berbisnis atau berjanji. Ya. Nah, mak mana jangan jadi korban seperti kita. Tidak perlu misalnya kalau menyebutkan bagian cukup sampaikan hati-hati saja. Tidak perlu kita ceritakan panjang lebar. Ya, jadi kalimat hati-hatinya itu untuk dia berpikir. Kita sampaikan. Kalau kita sifat hati-hati, arti tidak buka dia, aib dia. Cukup hati-hati baik. Arti ketika tanda tanya kita yang berakal, ada apa dengan dia ini? Itu betul Pak ya? Ada apa dengan dia? Ada masalah apa? Sehingga orang-orang itu selalu mengingatkan aku hati-hati dengan orang ini. Ya. Kadang-kadang kita yang baik ini Pak, kita yang baik ini kadang dimanfaatkan uang lain kebaikan kita nih. Tapi buat kita yang lapang dado tidak ngerasa rugi Pak. Karena ini ada satu jalan. Allah ingin memberikan kita kebaikan, menghapus dosa kita, berikan pahala. Bagi orang yang ngerasa tahu seperti itu, wong nak nipu, nak apa, kata urusan buat dia. Karena ini bagian jalan yang Allah sudah tetapkan buat aku. Dia tahu. Nah, masalah tadi membuka aib tadi, ketika kita yang tidak boleh itu membuka seluruh. Nah, kita ceritakan dia dari A sampai Z, tidak perlu. Cukup ketika jangan uang itu terjadi seperti kita, cukup kalimat itu dia apa? Berhati-hatilah seperti orang yang ini. Maka kita yang cerdas, yang akalnya sehat akan berpikir panjang. Untuk menjalin suatu hubungan relasi bisnis, apapun bentuknya, apalagi berkaitan dengan fulus, duit, ya hati-hati jangan pegang ini. Track recordnya tidak bagus. Nah, track record itu tidak perlu kita ceritakan Pak. Ya, tidak perlu kita ceritakan. Tapi berbeda ketika memberikan persaksian, ketika di sidang. Nah, itu penting, itu beda. Ya, karena penting untuk menggali informasi. Tapi itu pun uang kadang tidak nyebut langsung. Inisial. AR atau tidak langsung ke vonis ke seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oh ya. Ya. Jadi hukum berkorban untuk uang yang sudah meninggal boleh-boleh sah-sah saja, Pak. Cuman kalau kita ya, apa yang diperbuat anak tanpa kita sebut untuk uang tua kita nyampe, Pak. Itu loh, Pak. Pertama ketika seorang bapak mampu mendidik seorang anaknya, berarti dia bukan hanya seorang bapak kandung secara biologis tapi seorang guru. Dia tidak mampu memberikan pendidikan, tapi dia mampu memfasilitasinya untuk sekolah sampai dia berhasil. Apa yang diperbuat dia baik, nak kurban, nak haji, uang tuanya dapat. Sebenarnya lebih bagus itu untuk yang masih hidup berkurban itu. Ya, kita pun nak berkurban tiap tahun boleh, Pak. Tidak harus nak aku sudah berkurban. Ya. Jadi kalau kita berkurban juga harusnya bertanya dulu, jangan langsung sudah berkurban. Nah, pahala kita untuk siapa? Di saudara kita, anak kita, siapa? Jadi apa yang kita perbuat kebaikan akan sampai kepada wong tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Riba. Ya. Ya. Betul. Kalau kebaikan bagus. Ya.
Iya. 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 Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Iya, iya. Iya. Yang pertama tadi masalah ghibah. Pertanyaan Bapak. Ya. Jelas ghibah itu kan sudah ada larangan untuk menceritakan keburukan orang lain. Arti menceritakan kejelekan. Kalau kita ingin mengungkap seseorang, cukup pakai inisial, tidak sudah sebut. Artinya ada tuh orang seperti itu. Ya, kalau kebaikannya yang kita ungkap dan itu memang dianjurkan kebaikan orang itu, apalagi mereka yang sudah wafat, kebaikan yang harus kita buka bukan keburukannya. Jadi memang ada Allah berikan perumpamaan dalam Al-Quran, diceritakan tentang siapa, Korun, tentang Fir'aun, itu sudah tercatat. Jangan sampai ini sudah menjadi ketetapan Allah ceritakan. Kita ini bukan Tuhan. Kalau Allah sudah termaktub sejarah kelam perbuatan orang-orang seperti ini, bisa kita ceritakan. Tapi masalah orang-orang di sekitar kita tidak perlu kita nak nyontoh, nak disebut kayak Fir'aun. Oh, ada Fir'aun masih hidup sekarang dia, bukan Fir'aun yang itu. Wah, itu sehingga membuka seluruhnya tadi. Nah, yang kedua, bohong Pak ya. Batasan bohong. Kata Nabi, iyyaka wal kadzibah. Jauhilah akan kalian berbohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu akan menghantarkan kita kepada perbuatan fajir, perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Fa innal fujur yahdi ilan nar. Sedangkan kefujuran bentak perbuatan jahat, perbuatan maksiat akan menghantarkan kita kepada perbuatan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bohong itu ada diperbolehkan. Contoh begini. Ketika ada seseorang meminta perlindungan buat kita, masuk ke rumah kita. Pada saat itu dia misalnya teraniaya, terancam nyawanya. Ini kalau aku tahu mati ini orang. Maka kita boleh berbohong. Kita boleh berbohong. Kita selamatkan. Dalam artian bukan habis itu lepasnya. Artinya apa? Kalau dia tahu ini perbuatan benar orang, kan kita tidak tahu juga kenapa dia dikejar. Apakah dituduh maling? Apa memang maling nih? Apa tidak tahu gitu. Ketika masuk di rumah kita maka dia aman. Jangan sampai karena kalau masa ini bahaya nih Pak. Namun masa sekarang nih tidak dibakar uang, dia habis dihakimi langsung di situ. Maka berbohong kita ini menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Nyawa seseorang tadi. Maka diperbolehkan. Nah, ketika di hubungan rumah tangga, ya, memang kita tidak harus ini Bapak Ibu-ibu sekalian. Kita juga ketika dengan suami itu pertama tanamkan rasa percayaan kita dengan suami. Husnuzon kita yang perkuat sehingga laki itu tidak galak berbohong. Betul? Karena tahu karakter bini tadi, nah, balik karakter lagi sifat tadi. Pasti banyak tanya. Pasti kan banyak tanya. Padahal tidak apa-apa. Masa kadang-kadang laki ini ngerasa apa? Selagi segala satu nak di ini ke galau. Ya, maka husnuzon baik. Sehingga apa? Suami tadi tidak berbohong. Dari mana Kak? Biasa, dia balik begawi. Ngapa tiap malam terus begawi nih? Balik. Caknya rapat terus apa? Kenapa balik yang mak ini? Karena dia tidak nyaman di rumah sudah. Nah, kalau tidak nyaman di rumah, dia nyari kenyamanan tempat lain. Kan repot ini. Maka di Surabaya itu ada dulu Pak, rumah makan disuapi. Jadi banyak bapak-bapak makan siang disuapi betina-betina yang cantik. Akhirnya ketahuan ibu-ibu digerebek tutup itu rumah makan restoran itu. Nah, kalau ibu-ibu tidak galak suami seperti itu, maka layani suami dengan baik. Ya, artinya apa?
tanamkan husnuzon kita dengan suami. Kalau pacak ketika dia balik-balik gawe gitu, yakin husnuzon. Doakan suami tadi, semoga selamat di dalam perjalanan menuju tempat kerjaan mencari nafkah. Balik lagi bawa rezeki yang banyak. Aman. Laki tidak akan berbohong, Bu. Yakinlah aku. Ketika dia mendapatkan seorang istri seperti itu, dia akan ngomong jujur apa adanya. Tapi kalau sudah gelagat tidak bagus, udah nak sedekah, baik ngoceh. Sehingga berbohong sedikit, nak sedekah, baik boleh. Maaf kadang-kadang nak ngenjuk orang tua dewe yang masih hidup, ada tanggung jawab untuk nafkah tadi. Selalu nak dicek mana duit ini, nak izin dulu. Sehingga berbohong sedikit digunakan untuk ini, untuk ini. Ya, karena hal yang baik. Maka untuk menghindari dari hal itu tadi, ibu-ibu sekalian, sekali lagi kami sampaikan, yakinlah husnuzonlah dengan suami. Doakan, maka rumah tangga akan diberkahi oleh Allah. Rezeki akan mengalir deras dan anak-anak keturunan kita akan diberikan keturunan soleh dan soleha. Jadi sekali lagi, bohong itu dibolehkan ketika darurat. Darurat. Nah itu. Jangan dikit-dikit bohong. Karena dikit-dikit bohong tadi rempetnya banyak. Darurat tidak. Cuma nak menghindari saja. Gelagat tidak baik ini. Kacau nih balik ini. Ibu negara repot pacak ini. Piring pacak terbang sana sini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa disampaikan oleh Pak Ustadz sehubungan dengan pertanyaan Ibu tadi tentang muhasabah diri. Ya. Mungkin dalam kegiatan kita sehari-hari ataupun kesibukan kita sehari-hari, maka sangat penting disampaikan oleh Ustadz tadi kita untuk kembali bertafakur. Bertafakur dalam arti kata untuk katakanlah mengkaji diri. Sehingga dengan kita mengkaji diri, mudah-mudahan kita tahu diri. Betul. Dengan kita tahu diri, tadi disampaikan oleh Ustaz, kita akan mengenal Allah. Pertanyaannya, bagaimana jalan kita untuk mengenal Allah? Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengkaji ini baliknya ke ma'rifatullah. Maka di dalam sebuah ungkapan itu awwaluddin ma'rifatullah. Pertama agama itu yang harus dikenalkan ma'rifat, mengenal Allah. Maka dalam konteks ma'rifat ini, Bapak Ibu sekalian, arahnya ke sudah ranah masuk ke ilmu tasawuf. Ya, ilmu tariqah, ilmu tauhid. Maka di dalam hadis Nabi itu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang makhluk Allah, jangan pernah berpikir tentang zat. Ketika kita berbicara masalah ma'rifat, mengenal Allah, tahapan yang pertama, maka ungkapan ulama juga, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka akan kenal Allah. Barang siapa yang kalau kita dari balik lagi tafakur, merenung, aku ini makhluk. Makhluk itu diciptakan. Siapa Khalik yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada batasan antara makhluk dengan pencipta. Apa tugas kita selaku makhluk? Maka mengkaji diri kita masing-masing. Apa Allah ciptakan? Allah ciptakan kita ke dunia ini kan pertama dalam konteks beribadah. Maka makna beribadah itu supaya kita, Allah ingin mengenalkan, ini loh aku Tuhanmu. Nah itu. Ini loh aku ini Tuhan kalian. Yang patut kalian sembah, yang patut kalian jalankan perintahku, dan jangan sekali-kali melanggar apa-apa yang aku larang. Jadi kita selaku makrifat kita, tahap kita pembahasan kita di sini mengenal Allah. Untuk mengenal Allah sampai zat tidak akan mampu. Arti Allah menunjukkan Allah itu ada. Menunjukkan Allahnya ada tadi, adanya kita.
Bagaimana supaya untuk kembali membuka wawasan kita lebih luas tentang keyakinan adanya Allah? Adanya alam semesta. Tidak mungkin terjadinya masjid seketika ini tanpa ada tukang yang bangun. Betul? Yang menjadi keterbatasan kita siapa nih yang tukang tadi itu? Lahirnya kapan? Nah, panjang cerita tadi. Tapi buktinya adanya Allah, adanya tukang itu, adanya bangunan ini. Adanya alam semesta ini, adanya Allah yang menciptakan. Cuman keterbatasan kita tidak sama makhluk dengan apa Allah. Tidak mampu kita jingo. Ada saatnya kadang waktunya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beralih ke, kalau kita sudah muhasabah, intinya ke situ tadi Pak. Baliknya ke ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau kita sudah tahu jati diri kita sesungguhnya, maka akan hilang sifat sombong, merasa lebih baik. Kenapa? Semua Allah, kodrat Allah sudah menjadikan kita seperti ini. Tidak pantas kita sombong. Kalau kita selama ini berjalan masih bawa kotoran dalam perut kita, betul? Apa nak kita pantas kita sombongkan? Kalau kita terlahir dalam keadaan telanjang, tidak bawa apa-apa, apa nak kita pantas kita sombongkan? Dan nyawa kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Seketika ketika Allah ingin mengambil nyawa kita, apa yang pacak kita perbuat? Jadi muhasabah ranahnya akan kembali kepada ma'rifatullah, benar. Mengenal diri kita berarti mengenal fungsi kita selaku makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Di luar tema Ustaz. Nah. Ada satu ungkapan apa kayaknya Ya. ungkapan ulama penjelasannya. Tidak ada sholat wajib bagi laki-laki kecuali di masjid. Ya. Kemudian sebaik-baik sholat wanita adalah di rumahnya. Betul. Dan sebaik-baik sholat di rumahnya adalah di kamarnya. Nah, ini ada dua ungkapan ini. Kemudian pertanyaan yang pertama, kita kan diwajibkan ada yang muakkadah ya untuk sholat berjamaah. Ini bagaimana kita menjaga hati untuk tidak riya setiap hari ke masjid. Kemudian yang kedua berhubungan dengan sholatnya wanita tadi. Dalam era seperti ini kan tidak menutup kemungkinan ya, ibu-ibu mungkin kan sholat Di masjid, ya. berjamaah bahkan sampai nyambung waktunya, Iya. artinya kan dari maghrib sampai isya dan seterusnya. Ini bagaimana dengan ungkapan yang tadi? Apakah itu menyalahi atau memang ada syarat-syarat tertentu yang membolehkan perempuan untuk sholat berjamaah di masjid? Terima kasih. Jadi ada ungkapan itu la salata illa fil masjid. Tidak ada salat kecuali di masjid. Jadi ini ya. Ya, artinya salat wajib ini. Jadi salat dikatakan yang di masjid itu salat wajib, betul. Ya, di hadis ini kalau tidak salah, hadis ya. Kama qala sallam, tidak ada salat kecuali masjid. Artinya berbagai macam mazhab yang ada ya. Kalau menjadikan arti la salatul masjid itu ada juga kalimat ungkapan la salata illa li jaril masjid. Tidak dianggap salat orang yang bertetangga dengan masjid. Artinya dia dekat dengan masjid. Kenapa tidak di masjid? Kenapa nak di rumah? Salatnya itu tetap sah ya, tapi tidak memiliki apa? Pahala berjamaah. Karena kalau menurut pendapat madhab beda-beda. Ada yang mengatakan madhab daripada Imam Hanafi minimal 2 sholat itu. Artinya berjamaah. Walaupun 2, dimanapun harus berjamaah hitungannya. Kalau Imam Syafi'i nak dewean tetap hitungannya apa? Sholatnya sah. Cuman faedah pahala berjamaahnya tidak dapat. Nah, khilaf di antara para ulama. Kita tidak bisa menyalahkan kalau dia punya pandangan seperti itu. Dan kita juga ketika baiknya kita laki-laki memang sholat itu di masjid. Karena keutamaan orang di masjid, sholatnya, keutamaannya Pak. Walaupun dia dalam keadaan lalai dalam sholat, ketika takbir, Allah, ingat gawean, macam-macam. Karena sifatnya tadi itu berjamaah, satu saja sholat yang di antara jamaah itu diterima oleh Allah, maka akan diterima galau-galau. Nah itu kelebihan berjamaah. Ya, bahkan dalam hadis Nabi juga barang siapa tidak sholat dekat masjid maka akan kubakar rumah tadi. Kan Nabi pernah menyuruh itu. Abdullah bin Ummi Maktum
Beliau butuh. Ya Rasulullah, aku ini butuh. Apakah ada kewajiban aku sholat Jumat? Apakah telingamu mendengar? Masih dengar? Wajib masih. Kalimat wajib itu bukan arti perintah, harus wajib tidak. Maka ulama memberikan apa definisi atau kesimpulan daripada hadis ini. Maka terjadilah perkhilafan. Maka ada orang menyatakan wajib sholat di masjid. Ya, wajib sholat di masjid. Ada yang mengatakan cukup. Artinya tidak sampai dia ketika tidak sholat di masjid dia berdosa, sholatnya tidak sah. Tidak seperti itu, tetap sah, tapi fadilahnya dia tidak dapat. Maka kelebihan sholat di masjid tadi, Bapak Ibu, kenapa kita harus jemaah tadi? Ibarat kata kita beli buah setruk, biasa dalam setruk itu ada yang busuk. Nah kita yang sholatnya yang bolak masih tidak khusyuk, lah takbir lah ingat duit, lah ingat ini, insya Allah sholat kita diterima oleh Allah. Itu kelebihannya berjamaah. Kalau kita sholat dewean, jangan harap, ya sah sholatnya, asal memenuhi apa syarat, wudunya benar, rukunnya dipenuhi sholat. Tapi itu tadi belum tentu sholat kita tadi itu diterima apa tidak. Sah dia sebagai orang yang melakukan sholat. Yang kedua masalah ibu perempuan. Kenapa perempuan itu lebih baik sholat di rumah, dan di rumah ada yang lebih afdal lagi di kamar, ada yang lebih terpencil lagi. Karena perempuan itu fitnah. Kalau yang hadir sholat Jumat seperti sholat jemaah di masjid ibu-ibu seperti ini, tidak masalah. Yang khawatir itu punya anak gadis bening, datang ke masjid, kadang kenying-kenying loh, anak siapa itu? Nah, iya, mulai larak lirik, siapa itu? Cak itu tangga baru, beningnya. Nah orang yang seperti ini kalau datang ke fitnah lebih baik sholat di rumah. Tapi kalau cak ibu-ibu, tidak lagi maaf ngomong bu, tidak lagi begening, cak dulu. Siapa nak tertarik dulu? Ada tak bapak tertarik itu tak? Nah, kalau seperti itu terjauh dari fitnah, bagus sholat di masjid sama-sama. Tapi kalau mendatangkan fitnah, masih bening cantik, bisa mendatangkan fitnah, lanang-lanang ini pacak, terus berpikir, tafakur apa ngayal? Antara dua, merenungkan diamnya itu kan. Tafakur karena kekuasaan Allah, tafakur manusia. Gawat. Nah, kalau tipe yang perempuan ini, Pak, yang bening kata tadi, bisa datangkan fitnah tadi, baik di rumah, Pak. Kalau nak metu pun tutup. Maka istilah hukum cadar kalau mazhab Imam Syafi'i itu seluruh aurat. Imam Syafi'i loh tuh, mazhab kita nih. Cuman kalau kita tidak bercadar tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau mampu bercadar, mampu jago, bagus. Jangan dijadikan macam wong ini jadi oloan bercadar tuh. Oh, jengok, ninja datang. Makan nak di ini tutup nian. Ya fitnah nih Pak. Wong menjaga sunnah, menjaga perintah itu guroba seperti orang asing. Menghidupkan sunnah. Ada yang bersiwak. Oh, siwak habis gigi taruh lagi sini. Ya untuk gigi dia deh, bukan dibagi wong gantian siwak gigi. Siapa yang galak jigong kalau nempel. Nah sampai itu jadi oloan. Pegawai lah siwak ini masuk sini lagi pakai lagi. Sunnah Nabi jadi oloan. Jadi Pak, masalah salat, ada salat itu artinya masalah keabsahan sah atau salatnya. Maka berbagai pandangan para ulama. Menurut mazhab Syafi'i kita tetap sah, cuman pahalanya beda dapat. Masalah perempuan tadi, kenapa perempuan itu harus salatnya lebih baik di rumah, dan di rumah di dalam tempat yang terpencil lagi. Kalau perempuan itu mendatangkan fitnah. Karena apa? Kecantikannya, keinian, keelokannya. Maka jangan sampai terbuka, jangan sampai wong tahu. Tapi kalau bapak ibu-ibu yang seperti ini, nggak apa-apa bu ke masjid. Karena udah katik lagi bapak-bapak itu lah sudah makin kendor kan loh. Ya enggak? Lah iya. Jadi bagus sih Mas, daripada di rumah. Goleng-goleng tidur malah di sini. Betul? Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, karena sudah jam berapa tuh? Lewatan itu. Ayo, insya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menambah ilmu, menambah keberkahan, mampu kita introspeksi diri kita masing-masing untuk jadi lebih baik. Dan inti daripada ini semua, Allah kumpulkan perjumpaan pertemuan kita di masjid ini akan sebab pertemuan kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفارقا مباركا معصوما ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.